Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 dan teman saya Faradila Sari, G. Ardila, dan Irma Susanti akan menjelaskan tentang audit laporan keuangan internal, pemerintah, dan operasional. Sebelumnya, apa sih audit internal? Audit internal adalah aktivitas konsultasi dan asuransi yang objektif dan independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal ini dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan manajemen risiko, serta pengendalian dan proses pengaturan. Nah, definisi ini merefleksikan berubahnya peran dari auditor internal. Dan auditor internal ini diharapkan untuk menyediakan nilai bagi organisasi melalui efektivitas operasi yang meningkat, sementara dalam waktu bersamaan juga melakukan tanggung jawab tradisional seperti mengkaji ulang keadaan dan integritas informasi, memastikan ketaatan kebijakan serta peraturan, dan menjaga aktiva atau aset. Hubungan auditor dan internal, auditor internal ini dan auditor eksternal. Auditor internal dan auditor eksternal memiliki banyak persamaan. Yang pertama, keduanya harus kompeten sebagai auditor dan tetap objektif dalam melaksanakan pekerjaan dan melaporkan hasil mereka. Yang kedua, keduanya itu mengikuti metodologi yang serupa dalam melaksanakan audit mereka, termasuk perencanaan dan pelaksanaan pengujian, pengendalian, dan pengajian substantif. Yang ketiga, keduanya mempertimbangkan resiko dan materialitas dalam memutuskan seberapa luas pengujian mereka serta dalam mengevaluasi hasilnya. Jika auditor internal efektif, auditor eksternal dapat mengurangi secara signifikan resiko pengendalian dan beserta itu juga mengurangi pengujian substansif. Auditor eksternal pada umumnya mempertimbangkan auditor internal sebagai partner yang efektif jika auditor internal ini independen dari unit operasi yang sedang dievaluasi, kompeten dan terlatih, dan telah melaksanakan pengujian audit yang relevan terhadap pengendalian internal dan laporan keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang audit keuangan pemerintah. Auditor pemerintah merupakan auditor pemerintah regional dan pusat yang melakukan audit operasional, yang seringkali menjadi bagian dalam pelaksanaan audit keuangan. Kelompok auditor pemerintah yang paling dikenal itu adalah BPK, namun auditor pemerintah lainnya juga harus melakukan audit keuangan dan operasional. Sumber yang utama dari literatur otoratif dalam melakukan audit pemerintah atau government audit adalah Government Auditing Standard yang mana dikeluarkan oleh GAO. Standar audit keuangan dari Yellow Book konsisten dengan 10 standar audit yang diterima secara umum dari AICPA. Buku kuning ini mendefinisikan dan menetapkan standar untuk audit kinerja yang pada dasarnya sama dengan audit operasional. Audit kinerja tersebut meliputi audit ekonomi dan efisiensi. Selanjutnya, tujuan dari program audit untuk menentukan yang pertama itu sejauh mana hasil yang diinginkan atau manfaat yang ditetapkan oleh badan legislatif atau yang ditetapkan oleh badan otoritas lainnya. Yang kedua, efektivitas organisasi, program, kegiatan atau fungsi tersebut. Yang ketiga, apakah entitas telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, audit operasional. Di luar aktivitas audit keuangannya, auditor internal, auditor pemerintah, dan akuntan publik juga melakukan aktivitas audit operasi atau operational auditing yang menjadi efisiensi dan efektivitas dari suatu organisasi. Tujuan dari audit pengendalian operasi adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dan membuat rekomendasi untuk manajemen. Perbedaan antara audit operasional dan audit keuangan, yang pertama itu dilihat dari tujuan audit. Audit keuangan menekankan pada ketepatan pencatatan informasi historis, sedangkan audit operasional menekankan pada efektivitas dan efisiensi.
Audit keuangan berorientasi pada masa lampau, sementara audit operasional berfokus pada peningkatan kinerja masa depan. Yang kedua, dilihat dari distribusi laporan. Laporan audit keuangan biasanya didistribusikan kepada pengguna laporan keuangan eksternal, misalnya pemegang saham dan pihak bank. Sedangkan laporan audit operasional ditujukan terutama kepada manajemen. Yang ketiga, dilihat dari area non-keuangan. Audit keuangan terbatas hanya pada hal-hal yang langsung mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, sedangkan audit operasional meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dalam organisasi. Selanjutnya, hubungan antara audit operasional dan pengendalian internal. Manajemen melakukan pengendalian internal untuk membantu pencapaian tujuannya. Terdapat 3 hal penting untuk mencapai pengendalian internal yang efektif, yaitu yang pertama, keandalan pelaporan keuangan, yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi, yang ketiga, kepatuhan atau atas hukum dan peraturan yang berlaku. Ruang lingkup. Ruang lingkup audit operasional ditujukan pada seluruh pengendalian yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi. Sedangkan ruang lingkup evaluasi pengendalian internal untuk audit keuangan dibatasi pada efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan dampaknya atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Dilasari akan melanjutkan presentasi tentang jenis audit operasional. Jenis-jenis audit operasional itu ada 3, yaitu audit fungsional, yang kedua audit organisasional, dan yang ketiga penugasan khusus. Kita masuk yang pertama, yaitu audit fungsional. Yang dimaksud dengan fungsional adalah kategori aktivitas dalam suatu bisnis. Misalnya fungsi penagihan atau fungsi produksi. Audit fungsional memiliki keuntungan bagi auditor untuk melakukan spesialisasi. Auditor tertentu berperan sebagai staf audit internal dalam mengembangkan keahlian tertentu pada suatu area. Yang kedua ada audit organisasional. Audit operasional dalam organisasi mengurusi seluruh unit organisasi seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu penugasan khusus. Dalam audit operasional, penugasan khusus muncul atas permintaan dari manajemen dengan bermacam-macam jenis audit. Misalnya, untuk menentukan penyebab inefisiensi sistem TI, meneliti kemungkinan kecurangan dalam divisi, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi.